Oke, di video kali ini gue bakal bahas kamera iPhone 16 dari sisi gelap-gelapnya, dari sisi low light ya. Plus gue bakal bahas orang Indonesia itu sangat mudah hatinya disentuh dan diprovokasi. Anjir, ada dua topik deh. Lu stay tune aja di video ini. Oke, yang pertama gue pengen kasih tahu ya. Gue kemarin udah bilang untuk pengetesan gue yang episode kedua lah. Pengetesan kamera iPhone episode kedua tuh sinematiknya bagus banget dan gue pakai buat ngevlog gila ya kan. Sebelumnya gue bilang kamera iPhone 16 biasa saja karena memang review gue belum selesai. Gue harus pakai lama dan ini gue bisa kasih skor dari 1 sampai 10 8 lah, 8 nilainya. Ini gue ngebandingin sama gen-gen iPhone ya, gue nggak ngebandingin sama Android lain. Nah, sekarang gue bakal gue bakal umbar kemampuan puncak dari sebuah kamera iPhone 16 ini. Video-video kayak gini tuh gue buat bermaksud kagak ada maksud buat ngejatoin anjay siapa gue gitu ya kan. Yang kedua, video ini kagak ada sangkut pautnya gue ngajak kalian buat gini buat gitu, kagak ada. Ini video pure murni gue pengen ngasih tahu aja kekurangan-kekurangan yang ada di HP ini bos. Ya, jadi nggak lebih nggak kurang dari itu, just konten ya. Jadinya intinya apapun yang gue share itu gak gue tambah-tambahin, gak gue kurang-kurangin, flat ya, flat sesuai apa yang gue rasakan. Nah, untuk masalah kamera iPhone 16 ini, menurut gue, kalau kalian punya iPhone 14, gak terlalu butuh upgrade. Anjir, udah mulai penyulutan nih gue. Nah, ini gini, gue sempat bahas ya, gue upload video 6 April ya, tahun 2025 baru banget nih ya, masih 6 April ya. Itu gue ketik judul review kamera iPhone 16 selama 1 bulan pakai. Dan you know what, kalau nggak salah view-nya 40.000 atau hampir 50.000, gue lupa. Tapi intinya dari komentar-komentar yang ada tuh banyak sekali. Aneh-aneh, lucu. Kita baca. Lu upload di TikTok, auto dihujat sama pengguna iPhone. Dikatain iPhone jatuh di tangan yang salah. HP sebagus ini, kameranya jadi jelek gara-gara lo gak bisa gunain. Gue jujur ya, kalian mau komen kayak gimana pun bebas ya. Asalkan gak bawa-bawa agama, ya kan. Gak ngatain ras tertentu, oke gue. Tapi biasanya kalau terlalu klimaks komennya biasanya auto di delete ya sama sistem YouTube-nya. Nah, ini gue kasih tahu ya, di konten itu gue memang objeknya tuh biasa saja. Gue objeknya kayak ya kalau nggak salah objek-objek yang biasa lah. Gue coba menjadikan diri gue sebagai orang yang nggak ngerti foto pakai iPhone gitu. Terus ada lagi komen, bro, reviewmu ini nggak berbobot, nggak layak buat ditonton. Lu tau gak? Berarti apa yang gue kontenin itu iya, 100% berhasil. Gue bikin konten, gue pakai iPhone 16 gue, sengaja gue foto biasa saja, objeknya biasa saja, gue gak foto di mall, gue gak foto di tempat estetik, dan gue menjadi orang biasa, dan gue yakin ada yang komen gini, dan bener. Ada yang lebih parah deh. iPhone 16 dibandingin muka lu, bagusan mana bang? Galau gue mau beli, anjir. Itulah, itu bukti bahwa orang Indonesia itu ya. Sama barang tuh bingung gue bingung gitu. Ini benda mati cuy, benda mati men. Ya udah kita fokus dah. Ini gue bakal kasih tahu ke kalian semua ya. Gue karena sempat bilang bahwa kamera iPhone 16 ini ada jeleknya dibandingkan iPhone 15, iPhone 14 ya. Gue bukan sekedar ngebacot cuy. Gue bakal kasih tahu buktinya ke kalian semua. Dan ya di video ini gue bakal jelasin bahwa kalau lu lagi pakai iPhone 14 saat ini, pakai iPhone 15 saat ini, kalau lu nggak terlalu butuh-butuh amat, apalagi lu upgrade karena kamera, menurut gue sayang. Mendingan lu tahan ke iPhone 17. Kenapa? Karena beberapa poin iPhone 14 dan 15 itu lebih sempurna dibandingkan kamera iPhone 16. Nah, banyak yang nggak setuju dan banyak yang nggak percaya hasil jepretan itu hasil dari 16 gue. Oke, gue kasih langsung aja deh buktinya. Ini sengaja gue nggak tag all semua, nanti kalau lo ada yang minta the real langsung bandingin, gue langsung buat konten lagi nih. Nah, ini adalah kamera dari iPhone 16 ya. Ini langsung gue kasih lihat nih kurangnya ke kalian nih. Buat yang belum megang iPhone 16 tapi udah ngoceh-ngoceh baik di video gue. Jadi iPhone 16 ini kalau lu foto terlalu gelap, low light-nya itu main ya kan, dan bisa klimaks langsung di 10 detik tuh. Tapi lu nggak bisa tap to focus. Fokusnya itu nggak dapet. Nah, sedangkan iPhone 14 gue pada saat itu gue coba bandingin. Ini gue coba freeze dulu videonya. Ini lu bisa lihat ada tulisan kotak, terus ada tulisan M3. Nah, terus di bawah tulisan M3 itu ada tulisan Poco. Nah, tulisan Poco itu nggak bisa fokus. Gue coba fokusin, dia kayak ngambang gitu. Karena emang objeknya tuh gelap banget ya kan. Nah, sedangkan
low light yang ada di iPhone 14 Plus gue itu bisa main, dia tetap fokus. Alhasil ketika dijepret, bagusan kamera malamnya iPhone 14 Plus ketimbang iPhone 16 gue. Nah, itu berdasarkan yang gue rasain ya kan, dan pada saat itu langsung gue bikinin konten dan banyak yang nggak setuju. Ini bukti langsung gue kasih lihat ke kalian ya. Ini nggak bisa fokus cuy, nggak bisa fokus. Jadi iPhone 16 itu kalau lo foto terlalu gelap susah fokus ya. Dan di poin itu bagusan kamera iPhone 14 Plus. Dan gua rasa 15 juga jauh lebih bagus. Karena ya kombinasi lensanya sama antara 13, 14 ke 15 nyilang gini. Jadi nggak terlalu too much lah perbedaannya. Makanya di situ gue bilang bahwa kalau lu emang nggak butuh-butuh amat, apalagi kalian sampai bela-belain jual barang ini itu, coba pikirin lagi deh. Gue ngajak lu berpikir kritis buat beli iPhone 14 aja atau 14 aja dulu. Bukan berarti gue nyuruh lu beli. Lu bisa cek ya, gue emang jualan iPhone. Tapi gue nggak jualan iPhone 14. Di situ pertama gue kagak ada gue taruh link buat beli iPhone 14. Di situ benar-benar pure gue ngajak lu buat berpikir secara kritis. Jangan sampai lu upgrade HP, lu sampai bela-belain jual ini jual itu atau sampai pinjol ya kan. Hanya karena kepincut sama kameranya. Come on man, gue ngasih review terbaik ya berdasarkan pemakaian normal. Kalau lu pengen yang estetik, lu bisa cek YouTube lain lebih estetik, lebih ya dari gue. Gue tipikal orangnya yang lebih ke apa adanya dan gue mencoba menjadi yang biasa-biasa saja gitu. Makanya ketika gue pegang iPhone 16 ini, gue pengen coba sesuatu yang berbeda. Ya udah gue objek yang biasa banget gitu. Nah ini gue bahas lagi nih. Ini balik lagi masih low light tapi kelebihannya. Kelebihan dari iPhone 16 ini, ketika lo pakai buat rekam yang gelap, nah ini jauh lebih bagus ketimbang iPhone 14 Plus. Bagusnya dari mana? Noise-nya minim sekali. Ini video gue pause lagi, gue freeze-in lagi ya. Kalian bisa lihat butiran-butiran ombaknya. Ini gelap banget tapi nge-backlight, tapi bagus banget. Dan ini nggak bisa terjadi di iPhone 14 Plus gua yang gue pakai. Sih, ya kan? Kalau ada yang lebih bagus, gue kasih tahu juga ya kan. Nah, ini sekarang gue merembet ke foto. Ini hasil foto dari jepretan iPhone 16 tanpa mode malam. Ini aja udah bagus. Kalau dipakai mode malam bedanya kayak gimana bang? Nah, sebelum ke situ gue pengen bahas dulu ya. Yang gue rasain di kamera iPhone 16 ini kalau buat jepret dan lu bisa dapetin pencahayaan yang oke gitu meskipun gelap tapi adalah sedikit cahayanya. Itu bakal lebih bagus ketimbang iPhone di bawahnya, iPhone 14, iPhone 15, 13, iPhone 16 udah pasti lebih bagus. Kalau dipakein low light kayak gimana bang? Nah ini hasilnya lebih sedikit hidup lah. Cuman warnanya itu bukan hanya terang aja. Ini warnanya natural ya. Memang langitnya tuh seperti ini ya, sesuai mata kepala gue ngeliat gitu. Di sini permasalahannya apa bang kalau gitu? Kok bisa-bisanya Apple ngebuat kamera iPhone 16 ada beberapa poin lebih jelek dibandingkan iPhone 14. Poinnya cuma di software aja. Ini kita tinggal tunggu update-nya aja. Nanti kalau udah ada update-nya udah kelar kok. Dan ini foto kedua ya. Ini yang ada cahaya-cahaya lampunya ini tanpa mode malam. Sebenarnya kamera iPhone 16 itu udah sangar sekali sensornya. Sensornya sangar gede banget ya. Ini kalau lu tunggu updatean sampai yang sempurna, mungkin ya zaman-zaman ya iPhone 17 rilis lah. Nah kalau lu mau beli 16, menurut gue udah perfect itu software-nya. Baru lu beli. Nah ini hasil jepretannya, ada kurangnya? Tidak. Ini perfect sekali karena di sini ada cahaya lampu jadi fokusnya bisa main di sini. Kekurangan dari software teratasin. Mode malamnya aktif kayak gini hasilnya. Dia itu memaksimalkan cahaya yang ada bukan diedit cahayanya menjadi terang. Gua pakai bahasa yang bahasa orang awam aja lah. Itu memang langitnya gelap, cuman langitnya tuh aslinya memang kebiru-biruan. Nah, si mode malam iPhone ini ya benar-benar senatural itu dibikin kebiru-biruan sesuai warna langitnya. Itu yang gue suka. Jadi kalau lu ada kebutuhan buat foto-foto dan kebutuhan lu bukan yang ekstrim kayak yang gue bilang tadi, gue ngetes foto super gelap, ya come on, ya upgrade aja, itu fine. Cuman di situ gue kasih tahu ya, yang namanya video review gue harus cari sedetail-detailnya apa sih kekurangannya. Kalau cuman bagusnya aja, lu bayangin ya, gue beli iPhone 16, terus gue fotonya di mall, gue fotonya di meja coffee shop ya, foto-foto kopi, foto-foto orang-orang jalan di lampu-lampu Jakarta yang terang banget. Itu nggak klimaks boy. Makanya gue coba ke pedalaman, gue foto di pinggiran, gue kasih lihat hasil jepretannya, gue no edit, no cut, dan hasilnya padang nggak? Ya itulah realitanya gitu, bahwa
iPhone 16 ya memang seperti itu. Jadi sebagus apapun kameranya, ya kalau lu nggak bisa make, ya hasilnya bakal begitu. Teruntuk mungkin teman-teman kalian semua yang belum kenal gue tuh make iPhone ya udah dari zaman kapan tahu boy. Gue buat konten pakai iPhone. Ya kalau memang ada yang nggak percaya gue bisa pakai kamera iPhone, silakan nilai sendiri saja. Gue gak peduli cuy. Tapi yang jelas setiap ada review kamera, gue tuh melihat konten-konten orang yang sudah diupload. Oh, mereka fotonya estetik begini-begini. Ya, kalau lu datang ke video gue tapi objeknya sama kayak mereka cuma beda objek aja, ya apa gunanya video gue gitu, sama aja dong.